Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Galuh Dwintasari, SPSI MPSI Psikolog. Saya sebagai salah satu dosen di Prodi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Sebagai dosen aktif di Fakultas Kedokteran Gigi, saya ditugaskan untuk mengampu blok 2, Etika dan Humaniora. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang diambil pada semester 1. Nah, perkuliahan blok 2 ini memiliki bobot sebesar 3 SKS. Jadi dengan 15 topik pembelajaran. Pada blok ini, mahasiswa akan mempelajari kode etik dan hukum kesehatan, kemudian sejarah kedokteran gigi, perilaku yang mempengaruhi kesehatan, kemudian psikologi umum dan psikologi kesehatan. Jadi proses pembelajaran pada blok 2 dilakukan dengan strategi problem based learning. Nah, dengan metode diskusi tutorial menggunakan 7 jam, kemudian kuliah, kemudian praktek keterampilan atau skills lab, dan belajar mandiri. Dan kemudian untuk bobot penilaian pada blok 2 yaitu ujian tulis 70%, kemudian tutorial 25%, serta etika dan mandiri 5%. Nah, kemudian dengan syarat kehadiran 100% baru mahasiswa boleh mengikuti evaluasi atau ujian. Nah, pada blok ini mahasiswa diharapkan akan dapat mempelajari sikap profesionalisme terkait dengan topik-topik yang ada di blok 2, kemudian bukan hanya ketika proses pembelajaran ya, tapi juga diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Pada blok 2 saya mendapatkan topik pembelajaran psikologi umum ya. Jadi saya mengajarkan psikologi umum yang mana capaian pembelajarannya yaitu 1. Ketepatan dalam menjabarkan tentang prinsip-prinsip psikologi. Dengan capaian pembelajaran yang pertama, ketepatan dalam menjabarkan tentang prinsip dasar psikologi. Kemudian yang kedua, ketepatan dalam menjabarkan tentang biologi dan perilaku, yaitu sensasi dan persepsi. Kemudian ketepatan mahasiswa dalam menjabarkan terkait proses berpikir dan intelijensi. Kemudian ketepatan mahasiswa dalam menjabarkan tentang memori dan motivasi. Ketepatan dalam menjabarkan tentang gangguan psikologis, dan ketepatan dalam menjabarkan tentang peran psikologi dalam kedokteran gigi. Baik, selanjutnya berikut video pembelajaran dari blok 2 dengan topik psikologi umum. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Sudah sarapan? Sudah ada yang belum? Oke deh, gak apa-apa, kita belajar dulu ya. Oke, nah pagi ini materi kita psikologi umum. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, ini pokok bahasan kita ya. Jadi yang pertama ada prinsip dasar psikologi ya, kemudian biologi dan perilaku, itu kita mempelajari sensasi dan persepsi, kemudian proses berpikir dan intelijensi. Nah, kalau ini terkait nanti kita kalau masuk kuliah ada psikotes ya. Nah, itu kita ngecek intelijensi. Terus ada memori dan motivasi, kemudian gangguan psikologis, dan peran psikologi dalam kedokteran gigi. Ya, ini penting juga karena nanti target kita adalah kalian habis S1, koas, terus nanti jadi dokter gigi ya. Kenapa sih harus belajar psikologi gitu ya? Oke. Nah, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata psikologi? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Ada? Ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin untuk mengeluarkan pendapat. Menurut saya untuk psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan mental. Contohnya misalnya kayak kondisi mental seseorang itu seperti apa.
Jadi seperti itu menurut saya. Oke, terima kasih. Nah, oke, baik sekali. Nah, jadi psikologi adalah disiplin ilmu yang berfokus pada perilaku dan berbagai proses mental ya, seperti yang disebutkan temannya tadi. Nah, juga bagaimana perilaku dan proses mental ini dipengaruhi oleh kondisi mental organisme dan lingkungan eksternal. Nah, menurut Anda, apakah hewan juga memiliki kecenderungan psikologis? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Jadi menurut saya, apakah hewan juga memiliki kecenderungan psikologis? Yaitu iya. Jadi berdasarkan kucing yang di rumah saya, itu biasanya ketika dia itu sedih atau ketakutan, kucing saya itu nafsu makannya berkurang, atau kalau misalnya sedang ketakutan, dia memilih untuk bersembunyi. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, jadi apakah hewan juga memiliki kecenderungan psikologis ya? Jadi hewan itu dia memiliki karakter ya. Makanya kalau misalkan kita punya 3 kucing, pasti beda-beda ya, beda-beda. Yang satu pemalu, yang satu pemarah, yang satunya suka makan misalkan. Nah, jadi jawabannya iya ya, gitu. Nah, bayangkan hewan aja punya tipe kepribadian berbeda, apalagi manusia ya. Bahkan anak kembar pun yang identik itu dia punya 2 kepribadian yang berbeda, beda-beda gitu ya. Oke. Nah, ini 5 perspektif utama dalam psikologi ya. Jadi yang pertama ada perspektif biologi ya. Sebuah pendekatan psikologi yang menekankan peristiwa-peristiwa tubuh dan perubahan terkait dengan berbagai tindakan, perasaan dan pikiran. Nah, kalau perspektif biologi ini gampangnya gini. Kenapa kalau saya gugup maka saya akan mual? Nah, kalau dari perspektif belajar, pendekatan psikologi yang menekankan cara lingkungan dan pengalaman mempengaruhi berbagai perilaku manusia dan hewan. Jadi mencakup behavior dan teori-teori belajar sosial. Nah, seperti yang tadi kita bahas, apakah hewan memiliki kecenderungan psikologis? Itu sebenarnya masuk di sini juga, perspektif belajar. Jadi mereka tuh mempelajari, oh kalau aku begini maka aku akan langsung dikasih makan. Oh kalau aku begini maka aku akan dimasukin kandang misalkan. Manusia juga gitu, karena semua penelitian tuh berawal dari uji cobanya kan kita ke kucing, ke anjing gitu kan. Nah, jadi teori-teori belajar sosial sama kayak manusia. Kalau misalkan saya sudah sakit nih jalan di sana, saya nggak mau lagi jalan sana. Saya milih alternatif jalan lain. Nah, itu teori belajar. Kemudian dari kognitif, menekankan proses mental dalam persepsi, ingatan, bahasa, pemecahan masalah, dan berbagai area perilaku yang lainnya. Nah, ini dari perspektif kognitif, ya, bahwa kita tuh berpikir, logis nggak sih, gitu. Kemudian masalahnya begini, maka aku harus apa ya, gitu. Kemudian dari perspektif sosial-kultural, pendekatan psikologi yang menekankan pengaruh sosial dan budaya terhadap perilaku. Nah, jadi biasanya ada perbedaan latar belakang budaya. Kalau misalkan di kota A boleh, misalkan di desa A boleh, maka di desa B belum tentu itu boleh. Nah, itu, dan itu diyakini masyarakat setempat. Gitu. Ya. Terus perspektif psikodinamika menekankan ketidaksadaran dalam diri individu seperti drive ya atau dorongan dalam diri, konflik dan masa lalu. Nah, ini yang pertama munculnya psikologi yang dari Bapak Sigmund Freud tadi ya, yang dijelaskan di depan. Oke, nah kita ke sensasi dan persepsi. Jadi apakah definisi sensasi? Kemudian apakah persepsi sama dengan sensasi? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya untuk sensasi itu memerlukan stimulusnya terlebih dahulu Bu, sehingga memunculkan suatu reaksi. Kalau misalnya persepsi itu anggapan dari seseorang terhadap sesuatu, kurang lebih begitu Ibu. Oke, terima kasih. Oke, nah sensasi ya. Jadi sensasi itu, kita jawab dulu pertanyaannya. Jadi apakah definisi sensasi? Sensasi itu melalui panca indera, kulit ya, panas gitu, itu sensasi. Rasa terbakar itu sensasi. Nah, kalau persepsi, apakah persepsi sama dengan sensasi? Jawabannya tidak ya. Jadi persepsi adalah sudut pandang. Jadi persepsi itu adalah bagaimana kita menilai sensasi itu. Nah, kita kena luka bakar,
sakit tidaknya luka bakar itu tergantung persepsi masing-masing. Kata si A nggak sakit, kata si B sakit banget katanya, misalkan ya. Nah itu sensasi dan persepsi. Nah ini ya, merupakan deteksi energi fisik yang dihasilkan atau dipantulkan oleh objek-objek fisik ya, terjadi ketika energi dalam lingkungan eksternal atau dalam tubuh merangsang reseptor dalam organ-organ tubuh. Nah jadi ada sesuatu gitu ya, tadi misalkan ada luka, maka berdarah gitu ya, atau panas. Nah itu energi fisik ya. Kemudian dimulai dari reseptor indera seperti reaksi terhadap bau, nah bau ya, tekanan, rasa sakit, suhu, penglihatan, pendengaran. Jadi semua yang bisa ditangkap oleh indera yang ada di tubuh. Oke. Nah, apa yang Anda lihat dari gambar ini? Ada yang lihat Nona? Angkat tangan yang lihat Nona. Oh, semuanya lihat Nona. Ada yang bisa lihat Nenek? Ini berkenaan sama persepsi. Ini persepsi. Ini Nonanya ada belakang ya. Nah, kalau Nenek, belum ada yang lihat Nenek? Udah lihat Nenek? Ketemu neneknya ya? Ketemu neneknya? Oke. Siapa lagi yang belum lihat Nenek? Iya, ini bisa lihat Nenek. Iya, neneknya hadap iya, neneknya ke situ hadapnya. Udah kelihatan? Siapa yang masih belum bisa lihat Nenek? Belum bisa lihat Nenek. Jadi ini shell-nya Nenek. Shell-nya Nenek. Ini dagunya Nenek. Hidungnya Nenek, matanya Nenek. Ya, bisa. Hana bisa lihat Nenek? Belum? Nah, jadi ini persepsi ya, masing-masing. Ada yang bisa langsung bisa lihat Nenek, ada yang bisa langsung lihat Nona. Nah, itu persepsi kayak gitu. Beda-beda tiap orang. Ya, ada yang belum bisa lihat Nenek? Ya. Nah. Oke, kita lanjut. Nah, persepsi. Proses pengaturan dan penerjemahan informasi sensori oleh otak, ya. Didefinisikan sebagai proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indera. Nah, tadi berarti sensasinya oleh indera mata ya, dipersepsikan oleh otak. Sudut pandang kita tuh memandangnya seperti apa gitu ya. Persepsi tiap orang berbeda-beda tergantung fungsi kognitif dan interpretasi atas informasi yang disampaikan. Nah, pengalaman subjektif sangat mempengaruhi. Jadi awalnya melihat Nona gitu ya, itu biasa terjadi pada kalau misalkan di klinis, di praktek gitu ya, itu biasa digunakan pada pasien-pasien yang mengarah ke depresi, dia nggak bisa lihat Nona. Gitu, dia nggak bisa lihat Nona. Nah, tapi itu beda lagi ranahnya ya di setting klinis. Proses terjadinya persepsi, jadi adanya stimulasi alat indera, ya. Sensasi dulu, dimulai oleh sensasi dulu, kemudian stimulasi alat indera diatur, kemudian dievaluasi atau ditafsirkan. Tadi mata ngelihat gambar, kemudian stimulasinya kan tadi ada gambar, kemudian ditafsirkan. Gambar apakah tadi gitu ya. Ini ada yang lihat wajah? Ya. Bisa lihat semua ya. Wajah ya. Oke, nah, apakah hewan juga memiliki sensasi dan persepsi? Iya ya. Iya. Oke. Nah, jadi ini jadi ini ada penelitian. Jadi anjing itu di lantainya, dia mau lewat lantai, nah lantainya itu ditempelin kayak stiker yang seperti jatuh. Nah, ternyata si anjing itu ngelewatin, dia nggak mau lewat stiker itu karena dia merasa dia kayaknya tuh bakal jatuh. Nah, di situ penelitian itu membuktikan bahwa
hewan juga memiliki persepsi kedalaman gitu. Dia takut jatuh, padahal itu sama penelitinya stiker. Nah, kayak kita yang 3D 4D itu kan, nah itu kayaknya mau jatuh gitu. Nah, stikernya itu membuktikan bahwa hewan juga memiliki sensasi dan persepsi. Nah, sekarang proses berpikir dan inteligensi. Berpikir merupakan suatu manipulasi informasi secara mental. Representasi mental menyederhanakan dan menyimpulkan informasi yang diberikan oleh lingkungan. Manipulasi informasi, jadi maksudnya gini, kita mendapatkan suatu data gitu ya. Nah, kita rekam gitu. Terus nanti ada lagi dapat data. Yang namanya berpikir, maka kita mungkin akan memilih data mana yang saya pakai, informasi mana yang akan saya pakai gitu ya. Kemudian penalaran, penggambaran dari kesimpulan atau inferensi yang didapat dari sejumlah observasi, fakta, atau asumsi. Nah, ini terkait berpikir logis nih biasanya penalaran. Nah, IQ, pengukuran intelijensi untuk mengukur kemampuan seseorang dalam hal memecahkan masalah, merencanakan, memahami konsep dan gagasan, daya tangkap dan belajar. Kemudian, nah ini fokus kepada kemampuan akademik. Nah, kalau misalkan emotional question ini kecerdasan emosional, ya, kemampuan untuk mengidentifikasi emosi diri sendiri dan emosi orang lain secara akurat, kemudian mengekspresikan emosi dengan jelas dan mengatur emosi diri sendiri dan orang lain. Nah, ini kadang orang nggak tahu nih, gini, apa sih kecerdasan emosional? Ya, kadang bertanya, seperti apa sih bentuknya kecerdasan emosional itu? Nah, singkatnya gini, bagaimana saya bisa merasakan senang dan merasakan sedih, juga mampu membuat orang lain itu tahu bahwa saya senang dan sedih, itu adalah bentuk kecerdasan emosional. Nah, ini kalau disinggung terkait kenapa harus ada pengukuran psikometri atau psikotes ya. Jadi melihat bagaimana kemampuan seseorang dalam aspek-aspek intelijensi, pengajaran, pengambilan kesimpulan, menguasai konsep dan lain-lain gitu ya. Nah, memori. Jadi memori merupakan proses penyimpanan informasi dari apa yang ditangkap oleh panca indera manusia, berupa gambaran penglihatan, penciuman, pendengaran yang bisa dirasakan dan dipersepsikan oleh otak, dalam otak ya. Nah, model memori tiga macam ya maksudnya ya. Ada 3 macam gitu ya. Nah, yang pertama memori jangka pendek. Kita belajar itu sebenarnya memori jangka pendek. Kalau nggak diulang lupa. Makanya kalau mau ujian 2 bulan lagi harus baca. Karena data itu adalah memori jangka pendek. Memori jangka panjang itu biasanya berupa bentuk-bentuk wajah. Kalian kalau di mall ketemu teman SD, tahu itu teman SD, tapi namanya bisa lupa. Itu siapa ya namanya gitu ya. Tapi tahu itu teman saya SD, itu masuk memori jangka panjang. Kalau memori prosedural, ada yang tahu? Hah? Pengalaman subjektif. Nah, kalau memori prosedural ini seperti ini. Huruf ke-15 apa? Nyanyi dulu. A, B, C, D. Nah, itu memori prosedural namanya. Kalau nggak nyanyi, nggak tahu. Ya, itu memori prosedural. Jadi ditanya huruf ke-6. Nah, mikir dulu kan tapi kalau 6 masih mungkin ya. Apa nih F ya biasanya. Nah, tapi kalau sudah yang huruf ke-12, huruf ke-15 misalkan, nyanyi dulu, nyanyi. Harus nyanyi juga. A, B, C nih gitu. Nah, itu memori prosedural namanya. Motivasi. Jadi motivasi ada 2 ya. Intrinsik itu internal, motivasi dalam diri, kemudian yang ekstrinsik ini atau eksternal, jadi dari luar diri gitu ya. Jadi motivasi ini yang menyebabkan kita itu bergerak, drive ya, kita menentukan tujuan itu ada motivasinya. Nah, jadi ada 2, dari dalam diri kah atau dari luar diri. Kenapa saya harus sekolah? Karena saya mau misalkan menjadi seseorang, saya punya gelar profesi, saya mau ini, itu eksternal. Saya mau membuat orang tua saya bangga, eksternal. Kalau misalkan saya mau membuktikan, karena itu pencapaian saya nih, saya
harus jadi seseorang deh, pokoknya itu internal. Tapi kalau tujuannya adalah saya mau membanggakan orang tua, itu sebenarnya eksternal, karena ada pihak lain. Nah itu ya, kalau internal itu dari diri sendiri. Oke. Nah, gangguan psikologis ya, gangguan psikologis atau gangguan mental, jadi semua perilaku atau keadaan emosi yang dapat menyebabkan penderitaan yang hebat dalam diri seseorang, bersifat merusak diri sendiri, kemudian sangat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bekerja atau bersosialisasi, dan dapat membahayakan orang lain. Nah, jadi ini maksudnya gini, orang-orang yang mengalami gangguan psikologis itu biasanya dia perilakunya abnormal, yang sesuai norma. Ketika kita di masyarakat, maka kita akan bersosialisasi, ya, minimal menyapa, minimal lagi melihat. Nah, untuk orang-orang yang ada hambatan secara psikologis atau mungkin ada problem yang tidak tidak mencari bantuan, itu biasanya isolasi diri, ya, tidak bergairah untuk melakukan perawatan diri. Jadi mungkin dia tidak mandi 1 minggu, 2 minggu gitu ya. Kemudian juga membahayakan orang lain juga, ya. Selain membahayakan dirinya, dia juga akan membahayakan orang lain. Nah, keinginan untuk menyakiti diri sendiri, jangka panjangnya dan parahnya kan bunuh diri, ya. Oke. Contohnya skizofrenia, ODGJ ya. Skizofrenia itu orang dengan gangguan jiwa. Bipolar ya. Kalau yang itu sudah diagnosis klinis ya. Kalau misalkan yang sehari-hari mungkin malas belajar, itu juga masuk problem ya. Problem ya, bukan gangguan, problem ya. Nunda-nunda waktu. Nah, itu masuk juga tuh. Tapi belum ke gangguan, masih masalah. Jadi kalau di psikologi itu ada derajatnya. Jadi sebelum ke gangguan itu namanya problem dulu. Jadi tidak semua ke psikolog itu diagnosisnya tuh gangguan apa tuh enggak. Tapi bisa kita tuliskan problem atau masalah ini gitu, atau masalah apa, itu bisa. Oke, nah peran psikologi dalam kedokteran gigi. Yang pertama, menganalisis kondisi psikologis pada pemeriksaan fisik kedokteran gigi. Nanti ada datang bapak-bapak ternyata tidak kooperatif. Nah, menurut dokter giginya ya, diam aja. Yang mana Pak yang sakit? Nggak tahu gitu, ya. Bingung kan operatornya gitu. Ini kenapa? Oh ternyata si bapak datang itu karena disuruh istri. Karena beda, orang yang datang sendiri dengan orang yang disuruh itu beda. Ogah-ogahan bapaknya. Nah, dengan mempelajari kondisi psikologis, dengan mengamati orang itu, operator atau dokter giginya itu akan lebih mampu bersikap. Oh nih kayaknya bapaknya begini nih, maka saya harus begini gitu. Ya. Tidak memaksakan, tapi juga bukannya tidak memberikan perawatan ya. Gitu. Kemudian mengenal dan mengelola perilaku pasien secara profesional. Nah, nanti bisa jadi ada nih salah satu nanti yang bekerja di dokter gigi RSJ misalkan, ya kan? Jadi harus tahu nih kalau pasiennya begini maka saya akan begini. Nah, kemudian mengidentifikasi kondisi psikologis dan sosial ekonomi pasien berkaitan dengan penata laksanaan lebih lanjut. Ya, jadi kadang ada yang tidak melanjutkan perawatan karena mohon maaf ya masalah finansial misalkan. Nah, maka mungkin operator akan melihat, oh kalau misalkan ini dibiarkan maka begini, maka kita bisa bantu carikan jalannya. Jalannya tuh dengan apa? Bapak ada punya apa, mungkin asuransi apa gitu. Atau kalau belum punya maka kita edukasi supaya penanganan lebih lanjutnya itu berjalan gitu. Sampai ke sana loh, kita bukan dia cuma datang ke klinik gitu, ya. End of slide. Ternyata terima kasih kerjasamanya hari ini. Oh ya, ada yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini? Ya, silakan. Baik, izin bertanya Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Menanggapi slide Ibu yang bagian intelijensi tadi kan ada kecerdasan. Tadi ada kecerdasan intelektual sama kecerdasan emosional. Nah, banyak orang yang pernah temui gitu tuh memiliki kecerdasan intelektualnya itu tinggi, kayak orangnya itu pinter banget, tapi emosionalnya ini maaf Bu ya kurang menurut, karena
dia ini cuma cerdas secara emosi, cerdas secara intelijen, tapi emosinya atau perasaan feelingnya terhadap orang lain itu kurang. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi ya Ibu? Padahal harusnya tuh sejalan, tidak segitu. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi terkait kecerdasan intelektual sama emosional. Kenapa ada orang yang pintar tapi menurut temennya kok dia begitu ya gitu. Nah, tapi sebetulnya yang mengukur itu sampai abnormal atau enggak, gangguan atau enggak, itu sebenarnya tenaga profesional yang lebih lanjut gitu ya. Ada namanya karakter kepribadian. Jadi hanya karena dia mungkin terlihat lebih marah bukan berarti dia bermasalah gitu. Bisa jadi itu karakternya dia gitu. Dan bisa jadi di rumahnya itu biasa. Nah, balik lagi tapi semua masalah dari rumah. Ya, gini. Tadi temennya bilang harusnya kan sejajar. Sebagusnya kayak gitu. Tapi kan tidak semua orang bisa melakukan itu ya. Nah, makanya kadang ada beberapa hal yang tidak bisa dipecahkan. Yang merasa terganggu adalah kita. Belum tentu yang bersangkutan tadi belum tentu dia merasa itu salah atau itu terganggu atau itu mengganggu temennya atau mengganggu ininya, dia belum tentu merasa kayak gitu. Yang merasa sesuatu adalah kita yang di sekitarnya. Nah, jadi untuk orang-orang yang ditemui yang seperti itu adalah sebetulnya yang diintervensi adalah diri kita sendiri, bagaimana menghadapi orang itu, karena biasanya dia nggak sadar atas perilakunya dia gitu. Nah, memang sebaiknya kecerdasan intelektualnya bagus, emosionalnya juga bagus. Nah, makanya targetnya sekarang adalah dibiasakan untuk anak-anak kecil, dia mengutarakan dia maunya apa. Kalau zaman dulu, pengasuhan zaman dulu, anak ngomong itu dibilang membangkang. Wow, berani nih sama orang tua gitu. Padahal ketika dia mampu mengungkapkan itu, dia pertama dia bisa memberitahu dia maunya apa. Yang kedua, dia bisa membela diri. Bayangin nanti di situasi kerja mau ngomong takut karena kebiasaan dari kecil. Kalau mau membalas gitu nanti dibilang durhaka atau apa. Akhirnya di tempat kerja ketika dia ditindas oleh mungkin teman-temannya gitu, dia diam aja padahal dia nggak salah. Nah, itu jangka panjangnya ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah tentang respon kita sendiri dan menghasilkan generasi berikutnya yang lebih bagus. Jadi nanti kalau misalkan berkeluarga, punya anak, maka pengasuhannya nanti bagaimana si anak mampu mengekspresikan dirinya dengan baik. Kalau senang ya senang. Kalau misalkan emosi itu bukan cuma marah ya. Emosi itu senang, bangga, sedih, terkejut, habis itu jijik, semua emosi. Jadi bukan cuma yang minus-minusnya gitu. Apresiasi, bangga nih, untung saya punya teman kayak kamu. Itu mampu mengakui itu juga masuk ini kecerdasan emosional ya. Jadi mampu mengakui bahwa saya butuh ini, saya merasakan ini, itu adalah bentuk dari kecerdasan emosional. Begitu, semoga membantu ya. Baik ya, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya tadi itu. Oke, mungkin kita cukupkan ya. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Semoga sehat selalu ya. Ya, mungkin bisa ketemu jadwal 2 minggu lagi ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.